Halo Sobat Brandly, di video kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan permasalahan pengukuran zat dan sifatnya. Nah, jadi di sini ketahui, ini ada informasi nilai gizi dari bahan minuman. Nah, jadi diketahui energi total persajiannya, artinya kalau kita ingin membuat satu gelas minumannya, jadi persajiannya itu energinya 110 kilokalori. Kemudian diketahui energi dari lemaknya itu adalah 0 kilokalori. Nah, yang ditanyakan, pernyataan yang benar terkait bahan minuman yang cocok dikonsumsi pengidap diabetes. Jadi kata kuncinya di sini, pengidap diabetes yang sedang diet. Jadi ada dua kata kunci. Pertama, diabetes dan sedang diet. Oke, kita coba jawab. Jadi pertama kita harus tahu dulu seseorang yang mengidap penyakit diabetes, ini artinya tubuhnya kesulitan untuk menguraikan gula dalam darah. Jadi sulit menguraikan gula dalam darah. Pada orang normal, gula yang ada di darah itu dapat diuraikan sehingga kadarnya akan rendah. Sedangkan pada pengidap diabetes, gula dalam darah itu akan tinggi karena tidak bisa diuraikan dengan baik. Nah, ini berakibat fatal karena dapat terjadi penumpukan glukosa pada darah yang bisa menyebabkan jaringan-jaringan tubuh itu mati. Nah, jadi kalau diabetes, pertama dia tidak boleh mengonsumsi gula murni. Jadi tidak boleh mengonsumsi gula murni. Jadi kalau minum atau makan sesuatu yang manis itu tidak dianjurkan untuk pengidap diabetes. Nah, untuk protein yang dibutuhkan oleh orang diabetes itu berkisar dari 10% sampai dengan 15% dari kebutuhan energi total tubuh. Kemudian untuk kebutuhan lemak itu sekitar 20 sampai 25% kebutuhan energi totalnya. Sedangkan untuk kebutuhan karbohidrat itu sekitar 60 sampai 70% dari kebutuhan energi totalnya. Nah, sekarang bisa langsung kita analisa setiap jawaban yang mungkin. Jadi pertama untuk pilihan ganda yang A itu menyebutkan bahwa bahan minuman cocok karena tidak mengandung gula. Ini bisa jadi benar. Jadi ini bisa benar karena kita tahu bahwa pengidap diabetes tidak boleh mengonsumsi gula murni. Jadi kalau di informasi nilai gizinya tidak menyebutkan gula, dapat kita asumsikan gulanya adalah 0%. Sehingga ini bisa benar karena tidak mengandung gula. Sedangkan untuk pilihan yang B, bahan minuman cocok karena mengandung energi tetapi tidak mengandung kalori. Nah, ini pernyataan yang salah. Karena kalau mengandung energi, ini berarti satuannya dalam kalori. Jadi pernyataannya ini kontradiktif atau tidak sesuai. Jadi karena mengandung energi harusnya juga mengandung kalori. Jadi untuk yang B ini tidak tepat. Kita ke C. Yang C menyebutkan bahan minuman tidak cocok karena kandungan kalori tinggi. Jadi kalori tinggi. Nah, ini tidak tepat ya. Karena kalori tinggi itu berkisar di antara sekitar 400 kalori. Jadi kalau kita lihat di soal atau informasi nilai gizinya itu 110 kcal. Nah, ini sama dengan 110 kalori. Jadi penulisannya ini jangan dianggap sebagai kilokalori ya. Jadi kcal ini adalah kalori juga. Jadi ini termasuk kalori rendah dibandingkan kalori tinggi yaitu sekitar 400. Jadi ini tidak tepat juga. Nah, sekarang kita coba ke D. Jadi untuk D ini menyebutkan bahan minuman tidak cocok karena tidak mengandung. Jadi ini tidak mengandung energi cadangan dari lemak. Nah, jadi kalau kita lihat energi pada lemak itu hanya 0 kalori, artinya tidak mengandung lemak.
Nah, ini jadi bisa benar. Jadi kalau kita lihat dari informasi untuk pengidap diabetes, lemaknya harus sekitar 20-25%. Sedangkan pada kasus kita, ini tidak mengandung lemak sama sekali. Jadi ini bisa benar. Jadi jawabannya bisa dua. Mungkin yang A, mungkin yang D, tergantung dari kondisinya. D ini bisa salah kalau ternyata sedang diet. Jadi pengidap diabetesnya tadi sedang diet. Jadi tidak mengandung energi cadangan dari lemak ini bisa salah. Tapi karena dia tidak disebutkan dietnya seberapa besar, jadi ini bisa juga benar. Nah, jadi jawabannya mungkin A atau D. Nah, jadi cukup jelas ya. Pertama, informasi utamanya adalah pengidap diabetes tidak boleh mengonsumsi gula murni, dan kalau dia sedang diet, maka jawaban D-nya ini tidak tepat. Oke, selamat belajar Sobat Brandly dan salam edukasi.